Seketika nama Irawati Putri viral di sosial media sejak ia mengabarkan kabar baik bahwa ia diterima untuk melanjutkan pendidikan S2-nya di Stanford University. Melewati berbagai penolakan dan juga kesulitan-kesulitan hidup, ia tidak berhenti untuk memperjuangkan pendidikan yang jauh lebih baik. Lulus dari FHUI di tahun 2020 dan saat ini ia sedang mempersiapkan pendidikan masternya di Stanford University. Let's connect with her story, Irawati Putri. Hai Ira, how's your life? Gimana recently? Sibuk apa sekarang? Been great sih, aku kerja sama ngajar aja sih. Setiap hari itu aku abis kerja aku ngajar kayak gitu. Sekarang tuh lagi kayak nge-coach anak-anak yang mau competition. Ada namanya World Scholars Cup gitu. Terus aku nge-coach mereka debate. Jadi aku coach debate sebenarnya. Dan masih sibuk di government? Betul. Aku sekarang kerjanya sebagai Legal and Policy Manager di namanya GovTech Edu. Jadi kita tuh Thought and Development Partnernya Kementerian Pendidikan. Jadi fokusnya kemana tuh? Ke Transforming Indonesia's Education. Jadi kita mau bikin digitalisasi pendidikan, kebijakan-kebijakan terkait digitalisasi pendidikan supaya bisa menjangkau masyarakat di wilayah yang terluar tertinggal. Dan ini kayaknya selaras dengan misi hidup kamu ya. Betul. But anyway, thank you so much ya udah main-main ke Connect with Her. Aku Ciang seneng banget bisa ngobrol-ngobrol nih sama kamu karena seketika nama Irawati Putri kan viral nih ya. Gara-gara kamu ngebagiin kisah bahagia lah keterima S2 di Stanford University di Twitter kan waktu itu. Langsung banyak banget yang menyoroti kehidupan kamu. Cari tahu latar belakang kamu, tapi boleh nggak kali ini di Connect with Her kamu sendiri langsung menceritakan kehidupan kamu, latar belakang kamu, dan kenapa sih kamu fokus banget, ngejar banget pendidikan yang lebih baik dan juga lebih layak? Boleh. Jadi aku memang terlahir di keluarga yang nggak mampu gitu. Waktu aku viral tweetnya itu banyak yang skeptis juga karena tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya, kayak SPG di PRJ itu kesannya tuh iseng mengisi waktu gitu. Padahal sebenarnya itu tuh waktu dimana itu salah satu momen aja dimana aku kayak inget aku dulu pernah rela ngerjain apapun nih gitu untuk berjuang buat keluargaku gitu. Tapi itu cuma salah satu aja dari pekerjaan-pekerjaan yang saat itu. Dari dulu aku memang udah banyak selalu kayak side hustle-nya tuh banyak gitu. Jadi waktu aku umur 15-16 tahun itu memang aku udah harus jadi tulang punggung keluarga karena latar belakang papa dan mamaku itu pendidikannya sangat rendah. Papaku itu nggak lulus SD bahkan, mamaku juga nggak lulus SMP gitu. Jadi kayak kedua orang tua aku pendidikannya sangat rendah. Ketika mereka bertemu waktu itu mamaku juga SPG kemeja. Dulu tuh mamaku dari desa gitu, terus diajak merantau karena katanya untuk ubah nasib lah gitu. Papaku juga sama yatim piatu dari kecil juga, jadi nggak ada yang ngarahin gitu. Dulu papaku kayak mau cari kemeja untuk kerja gitu kan, ya ketemu lah gitu. Nah mereka kemudian menikah dengan konteks dimana mereka ini juga tidak punya planning nih terhadap gimana sih kondisi keuangan keluarga dan lain sebagainya gitu. Jadi sulit banget kehidupan kami kalau kayak ditanya susah apa sih emangnya gitu. Ini bukan kayak untuk kayak jualan kemiskinan, tapi menurut aku sangat bisa relate gitu dengan orang-orang yang bilang bahwa mereka terlahir dari keluarga yang miskin gitu. Papa mamaku nggak pernah punya rumah, terus kita selalu pindah-pindah. Dulu kontrakan kami pernah ukurannya cuma 3 x 3 meter gitu. Jadi kalau misalnya papaku tidur gitu, kita kan tidur berjejer ya. Waktu itu adikku yang terakhir belum lahir. Terus papaku tangannya harus sampai kayak keluar dari pintu gitu. Jadi kita nggak bisa tutup pintu. Jadi banyak nyamuk, banyak tikus. Adikku sering banget teringai gitu sama tikus gitu, kayak benar-benar itu sesuatu yang kayak orang mungkin nggak ngerasa itu happening gitu ya, tapi ya memang di luar bubble-bubble yang nyaman itu ya memang ada kehidupan yang seperti itu gitu. Dan plafon kita panas gitu dari seng-seng gitu kan, jadi kayak selain kondisi rumahnya juga nggak layak, kita juga harus pindah-pindah karena nggak mampu nih. Dulu bahkan cuma 300.000 gitu misalnya istilahnya satu bulan, tapi itu aja nggak kekumpul nih. Jadi kayak setiap kali nggak bisa bayar pindah, setiap kali nggak bisa bayar pindah gitu. Papa mamaku kerjanya serabutan. Mamaku pernah coba-coba jualan kue gitu. Terus papaku yang bantu jualin ke Roximas waktu itu. Jadi kalau misalnya tahu tukang-tukang jualan handphone itu kan suka ada yang jualan kayak apa risol gitu kan, teh gitu-gitu. Nah itu papaku dulu kayak gitu tuh, masuk ke orang yang jualan seperti itu. Jadi bahkan bukan yang jual langsung gitu kan. Nah aku inget banget dulu karena papaku nggak mampu beli motor gitu ya, dan bahkan sepedanya nggak mampu. Kalau kakak tahu ada tukang kredit asongan yang kayak suka jualan pakai sepeda, dia datang ke rumah-rumah pemukiman kumuh gitu, jualannya yang dikreditin itu ember, panci gitu ya kan. Nah abis itu aku inget banget papa aku minta tolong sama mereka karena bisa nggak sih pinjam aja dulu sepedanya tiap pagi
Jadi kan dia nitip sepeda di depan gang gitu kan, kayak boleh nggak, kan nggak dipakai nih sebelum dia menjajakan jualannya itu kan sekitar siang sampai sore. Jadi paginya boleh nggak papaku pinjam dulu gitu. Jadi papaku pinjam sepeda tukang kredit untuk dari waktu itu kontrakan kami tuh di belakang rumah sakit Harapan Kita gitu. Terus kalau pagi tuh papaku jam 4 pagi keluar untuk kayak naik sepeda dari sana sampai nembusin jembatan Tomang, lewat jembatan Tomang, itu kan jauh banget ya. Untuk jualan kue-kue mamaku yang omsetnya bahkan waktu itu nggak cuman sekitar 80.000, 90.000 lah gitu. Dan modalnya aja udah 70.000-an gitu kan. Berarti kan untungnya paling 10-20.000 untuk keesokan harinya lagi dan seterusnya seperti itu. Tapi papa mamaku itu cukup idealis ya. Maksudnya kayak mereka tahu nih kondisi keuangan mereka seperti ini membuat kondisinya jadi serba terbatas gitu. Nah, papaku itu sebenarnya lahir dari Chinese ya kan, keluarga Chinese, di mana ada juga keluarga-keluarga yang sangat sukses dan ulet gitu ya. Jadi papaku kalau melihat gimana mereka menyekolahkan anak-anaknya, papaku juga pengen anak-anaknya juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Dari dulu papaku selalu bilang kayak, kayaknya yang bisa ubah nasib kita cuma pendidikan gitu. Terus kayak kalau misalnya kita nggak bisa nari, kita nggak boleh nyalain lantai gitu. Jadi mungkin kita harus kayak berusaha untuk cari jalan keluar gitu ya. Kalau orang kaya saudaranya yang bisa mencapai pendidikan tersebut karena mereka mampu gitu misalnya, mungkin yang kita bisa perjuangkan adalah keuletan gitu sih. Jadi dulu aku nggak pernah mikir kalau aku tuh pintar, tapi aku kayak selalu mikir bahwa aku ditanamkan untuk kerja keras gitu. Karena kalau misalnya aku nggak sekolah, aku nggak kerja keras, aku nggak ranking gitu, nggak ada yang bisa biayain aku sekolah gitu kan. Jadi aku selalu masuk di SD, SMP, SMA itu dengan beasiswa atau keringanan gitu. Jadi kayak dari satu beasiswa ke beasiswa lain gitu. Dan selalu ditekanin kayak harus bisa karena kalau nggak ada yang mau bayarin kita sekolah gitu kan. Dan pendidikan itu satu-satunya jalan keluar nih yang waktu itu bisa kita tapaki. Yang paling mungkin membuat kita jadi sederajat sama orang. Karena kalau dari segi keuangan udah pasti kalah gitu kan, udah pasti jauh gitu. Tapi kalau pendidikan itu masih bisa kita usahakan gitu kan. Jadi singkat cerita, papa mamaku mendorong untuk aku bisa sekolah. Kenapa aku sekolah di Penabur itu? Karena Penabur mau satu-satunya yang mau ngasih aku keringanan saat itu gitu. Dan papaku kan waktu itu cukup idealis, kayak ayo kita cari sekolah yang paling bagus juga gitu. Ya waktu itu kita datang ke Penabur bilang kayak kita bisa ikut tesnya nggak gitu. Kita coba ikut tesnya, kalau bisa kami keterima nggak bisa bayar nih gitu. Jadi bisa nggak dicariin jalan keluarnya gitu. Tapi kalau nggak terima ya udah gitu. Tapi ternyata diterima dan waktu itu posisi grade aku tuh tinggi. Jadi kayak kita komunikasikan kesulitan kita gitu ke yayasan, terus akhirnya yayasannya mau bantu. Nah, menurut aku itu juga yang aku pelajari, bahwa kalau misalnya kita memang butuh bantuan, kita harus komunikasikan hal tersebut sih gitu. Kayak harus lunturkan gengsi untuk benar-benar kita coba berani untuk ketuk pintu. Dan Penabur itu bukan sekolah pertama yang aku approach pastinya gitu kan. Ada beberapa sekolah yang kita coba tanya, ada nggak jalan keluar untuk anak yang bisa ngikutin tapi nggak mampu gitu. Banyak juga yang nggak bisa gitu kan. Jadi kayak itu balik lagi ke kadang-kadang kalau kita minta tolong atau kita ketuk pintu itu nggak selalu langsung dibukain gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, coba aja siapa tahu kita bisa mencoba gitu ya. Nah tapi kisah aku waktu aku cerita aku viral itu sebenarnya banyak orang yang kayak dia aja sekolah di Penabur gitu. Oh dia pasti tipikal anak Penabur yang kalau lagi liburan iseng gitu. Tapi enggak sih, justru kenapa aku bisa di Penabur ya karena Penabur yang benar-benar baik mau ngasih aku keringanan. Dan adikku juga saat itu. Tapi sayangnya bahkan even ketika aku udah kerja ini tuh pas SMA adikku tetap harus putus sekolah. Karena uangnya itu nggak cukup, karena sekolah walaupun sekolahnya gratis atau sekolahnya murah, tapi kan ada ongkos ya kan, terus uang untuk makan setiap hari gitu. Jadi resource yang seperti itu kami nggak ada gitu. Dan akhirnya tetap adikku harus putus sekolah di kelas 10 dan aku baru bisa balikin adikku paket C beberapa tahun kemudian gitu di 2018 gitu. Jadi adikku juga kemarin baru lulus anyway. Gitu deh, jadi pas aku 15-16 tahun itu aku pikir kayak perjuangan papa mamaku dengan gimana mereka juga ditreat oleh keluarga-keluarga mereka gitu. Kadang kayak ini ya, papaku kan istilahnya yang paling gak sukses nih gitu kan, kayak pendidikan rendah, terus nggak punya orang tua, nggak ada yang ngarahin hidupnya, jadi hidupnya juga serabutan, nggak ada yang dibanggakan gitu ya istilahnya. Jadi kalau misalnya Imlek mungkin Kak Chiang juga relate gitu kan, pertama papaku tuh menikah dengan pribumi muslim gitu, berbeda agama, itu udah satu hal. Yang kedua tidak sukses gitu kan, itu udah satu hal lagi gitu. Jadi kalau misalnya Imlek tuh kadang nggak diajak, nggak diundang gitu, atau kalau misalnya diundang ditaruh di ruangan yang terpisah gitu, nggak diajak ngobrol. Itu sesuatu yang tabu menurut aku, orang nggak pernah bahas tapi it happens gitu loh. Dan itu terjadi di banyak keluarga di mana mereka juga nggak bisa melakukan apapun gitu kan. Baru-baru ini kalau aku boleh share, akhirnya papaku diundang-undang lagi kayak anak kamu by the way gini-gini ya, kayak gitu-gitu ya, kayak ya kayak gitulah gitu. Cuman ini sesuatu yang menurut aku jarang nih orang ada ngomongin. Pressure keluarga itu besar banget, tapi kadang orang suka mikir kalau kamu punya keluarga kaya mah enak dong gitu. Nggak selalu loh, maksudnya kayak dulu tuh
Ini pernah juga waktu aku diwawancara di salah satu tempat, aku pernah cerita kayak keluarganya tuh pernah ada yang kasih aku ATM, kartu ATM, dibilang kayak ini buat bantu-bantu keluarga kamu, ini pinnya gitu. Pas dicoba nggak bisa. Terus aku tanya, kenapa ini yang nggak bisa? Terus kayak, oh coba lagi. Terus aku lihat nggak ada saldonya. Terus kayak aku tanya, kenapa nggak ada saldonya? Ya itu makanya kamu jangan ngarepin orang, kamu usaha sendiri gitu. Padahal kita juga nggak minta, kayak gitu loh. Jadi sometimes itu dijadikan alat untuk kayak mencemooh atau membuat mungkin saat itu membuat mereka merasa lebih baik ya. Kayak dulu aku suka nangkep dari cara mereka memandang kayak dari atas ke bawah gitu, kayak duh kok kalian bawa matahari sih, yang kayak gitu-gitu loh, yang kalimat-kalimat yang kalau aku jadi mereka mungkin aku nggak akan pernah kepikiran untuk melontarkan hal tersebut. Mungkin juga karena aku udah pernah mengalami gimana rasanya ya. Cuman that happens gitu ya, dimana keluarga-keluarga itu justru memandang kita dari status ekonomi gitu. Orang-orang yang kita kadang harapkan bukan membantu atau meminta uang dari mereka gitu ya. Mungkin papaku dulu pernah menanyakan apakah ada kesempatan kerja dan lain sebagainya gitu. Karena kalau apply kerja di tempat-tempat yang konvensional mungkin lebih sulit, karena papaku nggak lulus SD gitu, mau kerja apa. Tapi kalau sama keluarga apakah siapa tahu bisa dibantu kerja di tempat mereka segala macam, juga itu sulit gitu ya. Jadi kayak kita nggak bisa berharap sama orang lain, dan itu aku pelajari benar gitu dari gimana struggle-nya orang tuaku, terus gimana mereka direndahin orang lain. Jadi aku pikir dengan mereka udah berusaha sekeras mungkin memasukkan aku ke sekolah yang menurut aku ini udah bagus, aku harus stand up gitu kan buat mereka. Jadi di umur 15 itu aku bilang kayak udah aku aja yang kerja gitu, masa sih aku udah berpendidikan gitu, masa aku nggak bisa coba sesuatu. Tapi memang saat itu belum banyak yang bisa aku lakuin gitu. Jadi aku pertama jadi guru les. Jadi yang viral itu memang jadi SPG Chicken Nugget, karena waktu aku keterima aku langsung kayak apa ya, kayak waktu itu aku pernah kerja sampai ini gitu. Jadi aku upload itu otomatis aja gitu. Tapi sebenarnya pekerjaan pertamaku banget yang sampai sekarang aku jalanin itu jadi guru les. Aku mulai jadi guru les itu dulu kan belum ada kayak platform yang connecting antara guru dan murid kan. Aku nyari dari teman-temanku, aku tanya kayak ada nggak yang mau les sama aku gitu-gitu kan. Adik kamu mau nggak les sama aku gitu-gitu. Dan bayaran itu nggak pernah aku tentuin dulu. Kayak ya udah berapa aja gitu kan. Jadi pulang sekolah itu aku nggak pernah cerita sama teman-temanku bahkan ya. Aku cuma bilang kayak ya udah sini aku jajarin, tapi aku nggak pernah cerita kalau aku tuh ada kesulitan ekonomi. Walaupun mereka tuh mungkin lihat ya kayak dari penampilan kan beda banget. Aku nggak pernah beli seragam, seragam bekas lalu gitu-gitu. Terus nggak pernah ganti sepatu dan lain sebagainya. Pasti kelihatan, tapi mereka untungnya sih nggak terlalu bahas itu. Terus aku setiap pulang sekolah tuh jadi aku ngajar, terus habis itu kalau misalnya ada job SPG-an tuh aku masuk ke, aku cari-cari tuh agen-agen, carinya di warnet gitu kan, kayak cari agen yang bisa nyalurin SPG. Jadi SPG Chicken Nugget itu salah satunya aja gitu. Dan yang rutin terjadi waktu itu kan setiap tahun PRG yang 1 bulan itu lumayan banget kan. Tapi dulu dari itu tuh aku jadi SPG buku, kayak waktu itu pernah juga SPG apa kayak baterai gitu ya. Pokoknya produk-produk yang nggak perlu ada tinggi badan karena aku pendek kan. Jadi kayak nggak ada requirement tinggi badan ya. Jadi kalau misalnya ini nggak ada nih aqua doang gitu atau air minum gitu, ya udah bisa gitu kan. Jadi kayak aku rajin ngikutin yang kayak gitu-gitu. Terus aku jadi jurnalis majalah sekolah juga. Tapi bukan di sekolahnya sih, kayak yayasan. Jadi Prabot punya yayasan. Aku apply walaupun mereka nggak buka itu ya, nggak buka lowongan, tapi kayak ya udah aku pengen coba. Aku bilang kayak ini biodata aku waktu dulu, bukan CV atau cover letter ya, ke biodata. Terus habis itu kalau kenapa aku pilihnya mulai dari hal-hal yang kayak nulis sama ngajar ya, karena menurut aku itu doang yang nggak perlu modal ya kan. Kalau kita bicara ngajar segala macam, istilahnya itu butuh keberanian sama kerendahan hati aja gitu. Tapi nggak perlu aku belajar dulu di tempat lain dan lain sebagainya, yang harus keluar modal dulu notabene gitu kan. Jadi yang segala sesuatu pekerjaan aku dimulai dari apa yang menurut aku bisa kerjain dengan resource yang aku punya. Karena kalau kita nunggu sampai kita siap tuh ya gimana gitu kan. Jadi ya seadanya aku ngerjain berbagai macam pekerjaan itu sih, dari aku SMP, SMA, terus sampai pas kuliah juga. Pas kuliah juga aku lanjutin ngajar dan lain sebagainya gitu sih. Dan apakah akhirnya itu yang menjadi push factor kamu, yang memotivasi kamu untuk terus mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik? Betul, karena menurut aku pendidikan itu transformatif gitu. Yang orang-orang perlu tahu adalah pendidikan sebegitu transformatifnya, dan tidak hanya sekedar membentuk kita secara akademik ya, tapi juga gimana kita jadi berlatih berinteraksi dengan orang, bertemu banyak macam orang, terus melatih empati, terus melihat gimana kerja keras semua orang ya. Maksudnya kita bisa serap energinya gitu. Kayak teman-temanku yang bisa lebih fokus dalam belajar, mungkin mereka kayak ya udah benar-benar kerja keras dan sungguh-sungguh dalam pelajarannya gitu. Ada yang benar-benar sungguh-sungguh dalam hobi-hobinya mereka gitu. Jadi ya aku bisa terapkan dengan kondisi yang aku punya gitu. Nggak perlu iri ya, tapi kayak ya udah semua orang juga lagi fighting sesuatu gitu. Jadi menurut aku dari sekolah aja tuh udah bisa banyak banget value yang aku pelajarin, dan tanpa aku menempuh pendidikan itu pasti aku nggak akan bisa achieve yang lebih tinggi lagi gitu kan. Dulu aku pas SMA itu nggak ada pilihan lain kalau aku nggak masuk UI, kayak mau di mana lagi gitu kan. UI itu kan ada biaya operasional pendidikan berkeadilan, aku tahu. Jadi kalau misalnya aku masuk UI ada harapan gitu. Tapi kalau even aku diterima di PTN lain, aku sempat diterima di Unpad, aku nggak bisa ke sana karena harus bayar kos gitu gimana gitu kan. Jadi kalau di UI itu
aku rasa juga nggak akan mungkin kalau aku nggak di Penabur gitu. Karena waktu aku di Penabur itu aku punya resource untuk jadinya ketemu teman-teman yang mau aku ajak kompetisi debat gitu. Jadi aku ikut lomba debat yang diselenggarakan di FHUI terakhir. Karena aku cari uangnya tuh selain kerja aku juga ikut lomba-lomba gitu kan. Lomba debat terakhir aku ikutin itu adalah lomba debat yang diselenggarakan sama FHUI. Terus tim aku kalah Kak. Cuman waktu itu pas kita udah jalan pulang dengan sedih gitu ya, aku dapat SMS kayak, Irawati kamu stay dulu aja karena kamu dapat best speaker. Tim kamu kalah tapi kamu dapat best speaker. Jadi aku dapat uang 1 juta waktu itu aku pakai buat daftar SIMA UI. Dan karena aku pikir ini uangnya dari Fakultas Hukum UI, aku masukin pilihan pertamanya Fakultas Hukum UI. Gitu. Jadi aku kenapa masuk FHUI-nya tuh hukumnya tuh aku nggak pernah kepikiran mau masuk itu. Aku cuma tahu pokoknya harus kuliah, harus di UI, tapi aku nggak tahu jurusan apa. Tapi kayak ya udah, karena aku di Penabur aku rasa aku jadi punya resource untuk akhirnya bisa ikut lomba, terus akhirnya bisa ikut lomba yang di FHUI. Jadi ada jalannya gitu ya. Gitu sih. Dan di FHUI juga aku jadi lebih terpapar terhadap gimana sih orang-orang menyusun karir mereka dan hidup mereka. Mungkin mereka nggak punya badan yang sama dengan aku gitu. Jadi lebih kelihatannya bisa lebih mulus gitu kan. Tapi jadi tetap bisa aku pelajari kan. Ternyata dari ketika kita udah sama-sama di Fakultas Hukum UI kan semua orang istilahnya sama lah gitu kan. Terus aku lihat mereka bisa mimpi segini, masa aku cuma segini gitu kan. Akhirnya kayak makin lama makin terbuka nih cakrawala kayak apa sih yang bisa kita achieve dengan pendidikan yang sudah kita tempuh saat ini. Luar biasa sekali loh. Berarti kamu lulusan FHUI 2000 aku lulus tahun 2020. 2020, terus lanjut pasca sarjananya di Stanford. Ngambil jurusan aku keterima akhirnya, jadi yang pertama yang viral itu adalah International Education Policy Analysis. Karena waktu itu yang law school-nya belum pengumuman. 30 hari kemudian baru dikasih tahu juga aku keterima law school-nya. Akhirnya aku pilih law school. Akhirnya law science and tech. Law school. Dan harapannya nih Eme, karena kan kamu dapat beasiswa LPDP juga kan. Betul. Nah, harapannya nih berarti ketika nanti kamu balik ke Indonesia lagi, balik ya. Betul. Apa nih fokus kamu nantinya, Ra? Iya. Jadi aku memang punya ketergerakan di bidang pendidikan banget kan, karena menurut aku pendidikan yang berjasa untuk mengubah aku dan mengantar aku sampai saat ini. Bukan cuma tentang apa yang aku tempuh secara proses jenjangnya, tapi juga dari aku ngajar kan, karena pekerjaan pertama aku tadi ngajar dan itu sangat lumayan gitu. Sampai sekarang itu juga masih mengubah dan membuat hidup aku jauh lebih baik gitu. Jadi aku rasa aku pengen pay it forward di bidang itu juga. Kalau misalnya kita lihat sekarang dalam kehidupan sehari-hari, kita convenient banget pakai berbagai macam aplikasi gitu kan untuk layanan-layanan pesan antar makanan dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika itu datang ke government technology, ada nggak sih satu aplikasi yang dipakai sama kita sehari-hari yang bentukan pemerintah? Sulit banget untuk nemuin itu ya kan. Dan kalau misalnya yang aku mau wujudkan di pekerjaanku sebagai Legal and Policy Manager di GovTech, itu kan kita mau wujudin satu aplikasi one stop application untuk pendidikan gitu. Jadi aku pikir itu yang harusnya dilakukan secara masif, nggak hanya cuma untuk pendidikan, tapi untuk akses kesejahteraan yang lain juga. Government ketika dia mau memindahkan layanannya ke bidang digital, dia harus lakukan itu dengan sangat baik gitu. Dan itu bicara tentang proteksi data, terus kebijakan yang harus diambil, penyusunan aplikasi yang baik, maintaining digital talents yang membentuk itu gitu. Jadi yang aku mau fokuskan adalah penguatan government teknologinya untuk bisa membuat layanan-layanan berbasis digital untuk masyarakat itu benar-benar accessible dan bisa dinikmati sama semua kalangan. Karena ketika kita bicara tentang teknologi itu suka ada narasi-narasi yang memikirkan bahwa itu tuh percakapan eksklusif, hanya bisa diomongin sama orang-orang yang udah punya akses terhadap internet dan gadget gitu kan. Tapi sebenarnya bisa loh kita lakukan pendekatan afirmasi gitu ya. Jadi government juga bisa membantu, pemerintah bisa membantu memberikan akses digital itu dengan kayak memberikan dulu toolsnya, terus kemudian aplikasinya itu yang ringan supaya nggak berat dipakai di handphone dengan spesifikasi tertentu, betul. Tapi juga ramah di user friendly, maksudnya tampaknya juga bisa dinikmati semua orang, UX-nya betul. Dan itu justru kita memang harus mengarah ke sana. Jadi inovasi itu nggak bisa menunggu sampai semuanya siap, tapi kita bantu supaya semuanya siap selagi kita bikin inovasinya gitu kan. Jadi penguatan government teknologinya itu yang pengen aku sasar, terutama untuk bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Mau perkuat government teknologinya, luar biasa, Ra. Semoga lancar ya seluruh prosesnya ya. Tapi aku balik lagi ke segala penolakan yang sempat mungkin terjadi dalam kehidupan kamu. Segala kesulitan-kesulitan yang pernah kamu lalui gitu ya. Pernah nggak sih as human gitu ya, kamu ngerasa, aduh ini berat banget untuk kamu lakuin, lebih ke pernah nggak dalam hidup kamu ngerasa mentok dalam satu situasi ketika kamu menemukan akhirnya, oh ini titik terendah hidup gue nih, dan gue kayaknya mau nyerah deh saat itu. Mungkin sebelum masuk ke titik terendah, bahkan beberapa hari lalu pun, jadi maksudnya aku pengen clarify bahwa ketika kita achieve something, bukan berarti hidup kita tuh akan baik terus gitu kan. Jadi pasti akan ada naik turunnya lah gitu. Baru kayak beberapa hari lalu tuh temenku beliin tiket konser nih gitu kan. Terus aku kayak,
oke, dari jauh-jauh hari dia udah beliin, jadi aku baru selesai persiapan keberangkatan LPDP, so aku pikir kayak oke, kita rewardnya adalah aku bisa nonton konser online gitu, BTS yang tadi gitu. So, tapi pas aku selesai persiapan keberangkatan ternyata kayak murid-muridku pada nanya, jadi bisa les lagi kapan segala macam. Jadi akhirnya jadwal aku tuh penuh banget dari pagi jam 8 pagi gitu, aku harus sudah keluar rumah dari jam 7 segala macam sampai balik lagi jam 12 malam. Itu aku ngajar. Jadi tiket konsernya angus dan lain sebagainya. Jadi aku pikir kayak ya itu memang hidup aku gitu ya. Kayak aku yang orang-orang nggak bisa lihatnya adalah kayak aku kerja setiap hari dari Senin sampai Minggu gitu. Dari jam 8 pagi sampai malam yang terus kayak gitu kan. Jadi yang mungkin orang-orang nggak lihat adalah sisi itunya ya. Kayak kita mungkin ngeliatnya dari dia udah achieve ini, harusnya dia udah enak lah gitu. Akan selalu ada naik turun kayak gitu, dan aku suka mikir kayak aku bener-bener gak bisa nikmatin itu juga gitu. Tapi ya itu yang aku jalanin. Anyway, tapi aku nggak ngeluh sih karena aku ngerasa itu dulu aku doain gitu. Karena aku dari dulu kayak aku pengen dong yang kayak rezekinya datang terus gitu kan. Ya itu rezeki yang aku minta gitu. Jadi kayak malu lah kalau kita nggak menjalankan atau menikmati apa yang dulu kita pernah doain. Gitu. Jadi sekalipun kita berada di titik sudah yang bisa dianggap stabil. Tetap aja ada aja gitu. Betul. Downsnya ya. Betul. Dan yang kayak gitu kayaknya belum banyak diomongin orang nih. Kadang kita lihat kayak udah enak lah, ya udahlah lu tinggal gini-gini. Tapi ya sebenarnya ada banget trade off-nya gitu kan. Tapi itu bukan sesuatu yang kita pengen keluhin juga. Tapi sometimes sebagai manusia ada aja kan kayak ya nggak bisa gitu kan gitu. Anyway, kalau titik terendah itu lebih ke ini sih ya, kayak dulu tuh waktu aku SMA itu kan lingkungan penabur tuh memang cukup mampu ya. Kalau kita bisa bilang kenapa orang bisa punya stigma kayak gitu juga karena mereka tahu mungkin di situ pergaulannya seperti apa gitu. Ya, dan aku itu memang valid gitu. Jadi kalau dulu ada culture-nya adalah Sweet 17 ya kan gitu. Aku tuh nggak berani kasih tahu tanggal ulang tahunku gitu. Aku nggak pernah bilang kayak aku umur berapa gitu supaya kayak mana kamu kok ngelain Sweet 17? Dulu kan waktu SMA tuh pasti kayak lagi ada labil-labilnya juga kan, kayak semua orang pada cerita aku liburan kemana, aku pengen diakui gitu lah kan, selalu gitu. Aku selalu bisa diam aja, so aku bilang kayak oh iya aku juga pernah kok gitu-gitu. Karena kenapa aku harus bohong gitu kan? Karena aku rasa aku nggak pengen ditinggalkan, aku nggak pengen melihat orang lain memperlakukan aku seperti orang lain memperlakukan orang tuaku gitu kan. Jadi kayak aku menyembunyikan hal tersebut. Kalau aku bisa bilang kayak ke diri aku yang lama kayak ngapain sih kayak gitu, ternyata tuh orang-orang juga value kan kerja keras gitu. Ternyata kerja keras itu justru sesuatu yang kamu harus bangga gitu. Instead of kamu melihat kamu nggak punya apa, justru kamu harus lihat gimana kamu mengusahakan supaya kamu punya sesuatu dengan kerja keras kamu sendiri gitu. Tapi itu ya menurut aku yang ngingetin aku bahwa kenapa aku harus sampai menutup-nutupi kondisi keluarga aku. Tapi itu bukan yang kayak benar-benar titik terendah banget sih. Kalau aku pikir-pikir aku kayaknya nggak pernah mematok satu hal sebagai titik terendah. Karena selain kita nggak pernah tahu apa yang akan datang selanjutnya gitu ya, aku juga nggak pengen membuat diri aku terlihat menyedihkan dan mengafirmasi hal tersebut gitu. Jadi kayak aku selalu kayak ya udahlah ini akan lewat gitu. Kayak pasti akan ada selalu ada cara yang masih dalam within our control untuk ngelakuin sesuatu lah gitu. Nggak mungkin lah. Dari dulu aku kayak selalu punya kayak fighting spirit kayak gitu. Mungkin karena aku rasa udah biasa gitu ya, kayak udah biasa susah gitu kan. Jadi kayak nggak ada waktu untuk benar-benar kayak aku sedih banget gitu. Karena ya kalau kita nangis-nangis ya kapan mencari uangnya gitu. Akhirnya tiap orang harus melewati ups and downs sendiri untuk akhirnya menemukan sejauh apa dia bisa mengembangkan dirinya, sejauh apa dia bisa bertumbuh, dan akhirnya sejauh mana dia bisa berbuah. Betul. Itu dia yang menarik dari Ira nih. Aku dengar kamu tuh juga bikin program beasiswa ya. Betul. Irawati Putri ya. Betul. Yang dihasilkan uangnya dari tiap undangan-undangan kamu menjadi narasumber ataupun pembicara kan. Boleh nggak diceritain, Ra? Boleh banget. Ini menarik banget loh. Beasiswa Irawati Putri itu kalau misalnya baca di requirements-nya, aku membuka untuk umum juga karena yang aku pengen sasar adalah anak-anak yang gap year, anak-anak yang lagi bingung mau ngapain atau mungkin karena bukan bingung ya, tapi kadang nggak ada dananya untuk bisa kuliah tahun ini gitu ya kan. Terus ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga yang orang-orang yang nggak bisa memprioritaskan dirinya sendiri karena dia harus berjuang untuk orang lain gitu, orang-orang yang dia sayang gitu kan. Jadi itu tujuannya kenapa aku awalnya pengen bikin beasiswa ini, selain karena aku juga teringat gitu waktu dulu adikku putus sekolah, aku pernah datang ke satu yayasan yang mengaku bahwa dia bisa membantu anak-anak putus sekolah gitu. Terus aku datang bilang kayak oh ya adikku dulu di penabur dan kemudian kami kesulitan, kami ceritain apa adanya. Terus dia bilang nggak bisa gitu karena dulu kita di penabur gitu. Jadi kayak janji banget. Itu yang kayak aku selalu ingat. Dan ketika aku bikin estafet kebaikan itu aku bikin karena dulu waktu adikku mau paket C dan kemudian karena paket C doang gitu kan, sesuatu yang dicernanya dalam waktu singkat banget, harusnya 3 tahun, adikku dulu mau jadi dokter. Terus dia bilang kayak mau ikut tes SBMPTN untuk kedokteran. Terus aku bilang oke, tapi kan harus
punya belajar ekstra dong, karena pelajaran paket C mungkin nggak cukup gitu ya. Itu sufficient untuk dapat ijazah, tapi mungkin nggak cukup untuk ikut perguruan tinggi negeri. Aku tahu nih gitu, karena aku juga ngajar lah. Cuman saya kan aku anak IPS, aku nggak bisa ngajarin dia. Terus aku kayak, oke, kalau cari bimbel aku kerja dulu deh gitu. Tapi kok nggak kumpul-kumpul, bimbel mahal banget kan gitu. Dan dulu itu a huge amount loh untuk belasan juta untuk bimbel. Terus abis itu ada temanku bahkan ya, dia bilang kayak, aku dengar cerita kamu segala macam, aku bantuin adik kamu aja. Terus dia waktu itu bayarin adikku les online di salah satu platform digital pendidikan lah gitu. Terus adikku senang banget, akhirnya adikku lulus kan. Terus aku bilang kayak, aku pasti akan ganti gitu. Aku lagi ngelamar kerja tuh, 2018 tuh aku udah semester 6, jadi aku udah nyalamparin CV untuk kerja full time dari semester 6, karena aku tahu kayak harus segera kerja kantor nih gitu, supaya lebih stabil dan lain sebagainya income-nya. Aku akan dapat pekerjaan, aku lagi proses interview, nanti aku bayar kamu, aku bilang gitu. Terus dia bilang gini, nggak usah, kamu pay it forward aja gitu. Jadi kayak kamu lakuin ke orang-orang yang sama kayak kamu gitu nasibnya. Terus dari situ aku bikin estafet kebaikan. Oke? Namanya estafet kebaikan karena aku estafetin apa yang orang-orang baik sama kebaikan aku. yang kamu terima, betul. kamu perpanjang tangankan juga untuk orang lain. Betul. Karena jadi, itu ripple-nya gede banget. Jadi jangan pernah kebaikan itu berhenti di kita. Iya, betul. Maka menurut aku gini sih, sesusah apapun aku, ada aja tuh yang ngebantu. Kayak dulu aku susah banget, tapi penabur mau bantu aku sekolah gitu. Terus kayak aku diterima di UI. Itu kan juga aku ketemu orang tua murid yang baik, yang kemudian tanpa aku minta mereka cerita segala macam. Itu kan bentuk kebaikan yang kadang kita nggak sadar, tapi itu mengantarkan kita lebih tinggi gitu kan. Jadi aku pengen melakukan hal yang sama. Nah, si estafet kebaikan ini fokusnya sebenarnya ke anak jalanan. Karena menurut aku anak jalanan itu kadang nggak kasat mata gitu. Kayak kita lihat tahu ada, orang-orang tahu mereka ada, tapi kayak punya stigma terhadap mereka. Sama seperti kita punya stigma terhadap orang miskin. Pura-pura susah lah, males lah gitu kan. Kayak banyak banget stigmanya. Padahal kalau kita mau berbuat baik ya berbuat baik aja, apa salahnya sih gitu. Jadi kayak aku merasa aku cukup relate gitu ya, walaupun kondisinya mereka mungkin jauh lebih nggak beruntung gitu. Tapi kayak pengen tahu gimana sih mereka bisa sampai ada di sana, apa sih motivasinya mereka, terus kemudian gimana mengembalikan mereka untuk mereka tahu hak-haknya dan gimana mereka merasa dihargai. Jadi estafet kebaikan itu donasi-donasi yang kita kumpulkan dari barang bekas dan sebagainya. Kami nggak pernah kasih uang, itu dibungkus jadi kado supaya mereka ketika menerima juga happy. Ini juga datang dari pengalaman aku, karena dulu tuh aku ingat kalau aku dikasih baju bekas gitu ya, papaku cuma disuruh tunggu di luar, nih kardus gitu, kayak ini buat keluarga kamu. Terus ukuran bajunya juga nggak sesuai, random, kayak kadang itu kayak apa ini baju-baju kayak pesta gitu-gitu, yang kayak baju-baju seksi, kayak nggak mungkin banget dipakai anak umur segitu. Jadi kayak aku pengen donasinya itu kita filter dulu sesuai targetnya, dipilah-pilih, kemudian dibungkus kado, baru kita kasih. Ini gitu, mereka kalau Connect People pengen melakukan donasinya gimana nih caranya? Ada Instagramnya @estafetkebaikan.id. Oh, gitu. @estafetkebaikan.id. Iya, atau connect aku langsung gitu juga bisa. Jadi kita sekarang kayak IO untuk charity gitu ya, nggak berbayar tentunya. Tapi kan kadang orang tuh kayak, aku punya ABC gitu, aku pengen bagi-bagi, gimana sih caranya gitu. Kadang tuh resource yang kayak gitu aja orang nggak bingung gitu kan. Jadi aku bersedia untuk kayak connect mereka ke panti yang sesuai yang mereka butuhin. Kayak, aku tahu nih ada panti Dwi Tuna misalnya yang bisa kebantu banget dengan apa yang kamu mau lakuin. Atau kayak, kamu punya uang segitu untuk ulang tahun, ya udah kamu rayain di panti ini dengan kamu kasih ABC gitu. Jadi kayak aku jadi advisernya mereka untuk kayak, kalau misalnya mau berbuat baik tuh bisa kayak gini. Kalau mau ke jalanan, kalau aku lagi sempet aku temenin juga apa-apa. Wow, luar biasa. Thank you so much, Ira. Sangat-sangat inspiring. Di sini kita bukan menceritakan atau menjual cerita sedih ya, iya. tapi memberikan inspirasi buat Connect People yang lagi nonton nih. So thank you so much. For sure. Thank you so much. Senang banget punya Ira di Connect with Her hari ini, dan semoga lancar persiapannya ke Stanford sana nanti ya. Dan kita ketemu lagi pasti ya, Ira. Amin. Thank you ya, Mbak.